Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 12 episode 24. Oke lah, gak usah banyak mang ming meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Formasi yang sangat besar kali ini telah muncul di langit, dan benang-benang cahaya misterius yang tidak terhitung jumlahnya telah memanjang darinya. Hal itu segera terjalin satu sama lain sampai memancarkan aura samar dan juga kuno. Dan formasi ini lebih rumit daripada formasi langit yang terbakar. Orang-orang yang melihatnya membuat jantung mereka kini berdebar dengan kencang, karena sebenarnya ini adalah formasi alam semesta kuno dalam bentuk yang sangat besar. Tatapan mata Wukun yang terkejut. Dia lalu bertanya, itu sebenarnya formasi apa? Karena pada saat ini Wukun juga merasakan sensasi yang sangat berbahaya dari formasi yang telah diciptakan oleh Lindong. Yang kemudian Wukun pun melanjutkan kata-katanya, bagaimana Lindong membuat formasi kapan saja dia mau, dan bagaimana bisa dia membuat formasi yang begitu rumit sendirian. Tatapan mata cantik dari Ling Qingsu kini telah terkunci pada Lindong yang wajahnya telah terlihat pucat. Sementara tangan dari Ling Qingsu kini telah mengepal dengan cukup lembut. Yang kemudian dia menjawab perkataan dari Wukun. Kemungkinan Lindong telah memiliki bentuk asli dari formasi ini. Karena itu dia tidak perlu menciptakannya. Selama dia memiliki kekuatan Yuan yang cukup, maka dia bisa mengaktifkan formasi itu. Dan dari kelihatannya, formasi ini benar-benar menghabiskan energi Yuan pada tingkat yang sangat menakutkan. Karena pada saat ini Ling Qingsu bisa merasakan aura dari tubuh Lindong dengan cepat menjadi melemah. Meskipun Lindong sebelumnya telah menyerap kekuatan alam menggunakan kitab suci penghancuran besar. Di sisi lain, ekspresi dari Ling Zhen, Lei Qian, dan juga murid-murid gerbang Yuan, mereka juga sangat terkejut ketika melihat formasi itu lalu bertanya, apa ini sebenarnya? Karena tatapan mata dari mereka semua tidak bisa mengidentifikasi formasi yang telah diciptakan oleh Lindong. Meskipun sebelumnya Lindong telah menggunakan formasi alam semesta kuno di dalam pertarungan melawan Lei Qian, tapi ukuran sebelumnya belum mencapai 1/10 dari ukuran saat ini. Oleh karena itu, Ling Zhen dan juga yang lain tidak bisa mengenali formasi yang diciptakan oleh Lindong. Ling Zhen yang telah merasakan kegelisahan di dalam hatinya, dia pun berkata, bocah ini benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Dan setelah itu, Ling Zhen berkata pada Lei Qian, kumpulkan semua orang dari gerbang Yuan. Mendapat perintah seperti itu dari Ling Zhen, Lei Qian mengerutkan keningnya lalu bertanya, kenapa? Dan Ling Zhen kini menjawabnya, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mendengar perkataan dari Ling Zhen, Lei Qian pun kembali mengerutkan keningnya. Lalu dia mengatakan, apakah kamu benar-benar percaya bahwa bocah nakal itu memiliki kemampuan untuk membuat semua murid dari gerbang Yuan kita menemani sampah-sampah dari sektor Dao di dalam kematian? Ling Zhen pun tidak menanggapi perkataan dari Lei Qian. Dia hanya terdiam dengan ekspresi muram di wajahnya. Melihat hal ini, Lei Qian pun langsung melambaikan tangan, dan kemudian murid-murid dari gerbang Yuan segera berkumpul ke arah mereka. Melihat hal ini, Ling Zhen akhirnya bisa menghela nafas dengan lega. Dan dengan tegas, dia pun berkata, aku benar-benar ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Lindong ini. Bocah itu benar-benar memiliki banyak kartu di dalam lengan bajunya. Yuan Chang yang melayang di langit. Dia pun pada saat ini mengangkat kepalanya dan melihat ke arah formasi besar yang ukurannya terus meluas. Selanjutnya, Yuan Chang pun melihat ke arah Lindong sambil berkata, Lindong, kamu kali ini pasti benar-benar bermimpi jika kamu berpikir bahwa dirimu bisa mengandalkan benda ini untuk berurusan denganku. Setelah mengatakan hal itu, Yuan Chang segera melangkah maju. Sementara emblem roh di dahinya berkelap-kelip dengan cukup cepat, dan gelombang energi yang benar-benar agung kini telah keluar dari dalam tubuh Yuan Chang. Yang kemudian Yuan Chang pun berkata, aku akan membiarkanmu melihat betapa konyolnya kartu traf yang kamu banggakan ini di mataku. Energi Yuan gila-gilaan yang telah keluar dari dalam tubuh Yuan Chang kini telah berubah menjadi sosok Yuan raksasa setinggi 1000 kaki. Dan hal itu
membawa aura yang benar-benar mengerikan. Tidak lama kemudian, Yuan Chang pun berkata, "Kodeks Dewa Yuan, tubuh Dewa Yuan." Sosok energi Yuan yang sangat besar di belakang Yuan Chang segera mengangkat tangannya dan pada saat ini melakukan tebasan dengan jarinya yang membawa riak energi kehancuran. Hal itu ditujukan pada formasi besar yang telah dibentuk oleh Lindong. Setiap tempat yang dilewati oleh sosok raksasa yang telah diciptakan oleh Yuan Chang langsung meledak dengan keras, dan orang-orang yang ada di tempat ini, mereka pun menjadi sangat ketakutan. Di sisi lain, cahaya dingin telah berkumpul di mata Lindong ketika dia melihat pemandangan ini. Segera setelah itu Lindong pun mengubah segel yang ada di tangannya, dan tiba-tiba saja formasi alam semesta kuno pada saat ini mulai berputar. Banyak individu kini langsung memperhatikan putaran dari formasi alam semesta kuno, dan mereka pun pada saat ini berkata, kenapa formasi itu berputar secara terbalik? Apakah Lindong sudah menjadi bodoh karena dipukuli oleh Yuan Chang sebelumnya? Namun Lindong mengabaikan banyak suara yang ada di sekitarnya, dan tiba-tiba saja sebuah cahaya yang sangat aneh kini mulai terbentuk. Ketika formasi alam semesta kuno itu berputar secara terbalik, cahaya yang tercipta dari formasi alam semesta kuno lebarnya hanya beberapa meter, dan hal itu tidak terlihat megah sama sekali. Namun ketika cahaya itu terbentuk, Lindong pun segera tersenyum. Dia kemudian menekan jarinya ke depan, dan sinar cahaya tiba-tiba saja melesat ke bawah. Pada akhirnya, hal itu bertabrakan dengan sosok raksasa yang telah diciptakan oleh Yuan Chang. Namun di dalam tabrakan ini tidak terdengar suara ledakan, dan juga tidak ada jalan yang buntu. Karena kemanapun berkas cahaya milik Lindong itu lewat, maka kekuatan Yuan pada sosok raksasa mulai menghilang secara aneh dan dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Hal itu membuat semua orang yang melihatnya menjadi tercengang, karena sosok raksasa yang diciptakan oleh Yuan Chang benar-benar tidak mampu memblokir berkas cahaya yang telah diciptakan oleh Lindong. Hal ini juga membuat ekspresi dari Yuan Chang segera berubah, karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan alami di tempat ini tiba-tiba saja hancur dan menghilang ketika dilewati berkas cahaya milik Lindong. Kepanikan juga telah melonjak di dalam hati Yuan Chang. Dia pun lalu berkata, "Sebenarnya itu cahaya apa?" Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Yuan Chang tiba-tiba saja mundur untuk menghindari sinar cahaya yang kali ini menembak ke arahnya. Pada akhirnya, push, push, push. Sinar cahaya itu mengenai murid-murid dari gerbang Yuan yang ada di bawah dengan kecepatan seperti kilat. Para murid dari gerbang Yuan yang terkena sinar cahaya, tubuhnya langsung menghilang. Bahkan tidak ada jejak darah atau daging yang tertinggal di tempat itu. Dan suasana ini benar-benar sangat menggemparkan. Melihat kejadian ini, semua murid-murid gerbang Yuan yang ada di sekitar, mereka pun terkejut, dan rasa dingin yang mengerikan segera menyembur dari dalam hati mereka. Sementara Lindong kali ini hanya tersenyum dengan raut wajah yang samar-samar menunjukkan haus darah. Para murid dari gerbang Yuan yang benar-benar ketakutan, mereka pun pada saat ini melihat wajah dari Lindong yang sangat menyeramkan. Lalu mereka berteriak, "Lindong, kau benar-benar cari mati." Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya tersenyum. Segera setelah itu Lindong membanting tangan di dadanya, dan sekali lagi Lindong memuntahkan darah dari dalam mulutnya, di mana darah itu sendiri langsung memasuki formasi besar yang telah dia ciptakan. Dan setelah mendapatkan esensi darah dari Lindong, sebuah tirai cahaya yang tipis kini mulai keluar dari formasi alam semesta kuno. Pada akhirnya, hal itu saat ini langsung membungkus Yuan Chang dan juga para murid dari gerbang Yuan di dalamnya. Melihat hal ini, ekspresi ketakutan muncul di wajah Ling Zhen. Lalu dia berteriak, "Lindong, apa yang kau rencanakan? Apakah kamu berniat untuk memulai perang antara gerbang Yuan dan juga sekte Dao?" Mendapat perkataan seperti itu dari Ling Zhen, Lindong pun hanya tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Bukankah seseorang memang telah diizinkan
untuk melakukan apa saja di tempat ini. Dan bahkan kalian sebelumnya juga memiliki pikiran seperti ini. Aku sudah mengatakan pada kalian semua sebelumnya bahwa aku akan membuat kalian menemani murid-murid dari sekte Dao yang telah kalian bunuh. Semua orang yang ada di tempat ini ketika mendengar kata-kata dari Lindong, mereka merasakan ketakutan di dalam hati karena mereka tahu bahwa Lindong memang benar-benar serius untuk memusnahkan semua murid dari gerbang Yuan yang ada di tempat ini. Dan banyak orang kali ini berkata, Lindong, dia benar-benar orang gila. Pemuda ini adalah seseorang yang sangat kejam. Tirai cahaya yang diciptakan oleh Lindong kali ini benar-benar berubah menjadi penjara cahaya yang menjebak semua murid-murid dari gerbang Yuan. Tindakan Lindong ini sudah jelas bahwa dia tidak berniat melepaskan satupun orang dari gerbang Yuan saat ini. Semua orang yang menyadari tindakan dari Lindong, wajah mereka berubah menjadi cukup pucat dan menganggap Lindong benar-benar gila. Karena meskipun pada akhirnya akan ada beberapa kematian dan juga cedera di dalam kompetisi sekte besar sebelumnya, tidak ada satupun orang yang pernah berpikir untuk memusnahkan pihak lain. Bahkan Zhou Tong pada saat itu hanya bisa membunuh 100 murid gerbang Yuan serta satu orang raja Yuan kecil. Namun Lindong saat ini benar-benar ingin sepenuhnya melenyapkan semua murid dari gerbang Yuan. Kekejaman Lindong ini membuat banyak orang merasakan kengerian yang tidak ada obatnya. Sementara Wukun, wajahnya yang juga telah berubah menjadi pucat, dia berkata, orang gila, Lindong benar-benar gila. Jika dia benar-benar membunuh semua murid dari gerbang Yuan, maka hal itu akan membuat gerbang Yuan menderita kerugian besar sampai gila. Dan Suro hanya menggigit bibirnya sebelum pada akhirnya dia berkata, jumlah murid dari sekte Dao yang telah mati di tangan gerbang Yuan juga tidak sedikit jumlahnya. Selain itu, kakak Lindong juga telah menyaksikan betapa putus asanya sekte Dao selama ini. Dan kakak Lindong adalah orang yang selalu menghargai hubungan. Mengingat karakternya, dia pasti akan sangat marah ketika melihat kematian dan juga cedera pada murid-murid sekte Dao. Wukun yang mendengar perkataan dari Suro hanya bisa terdiam. Setelah itu, dia pun menarik nafas dalam-dalam karena Wukun tahu sejak awal permusuhan antara gerbang Yuan dan juga sekte Dao tidak akan pernah bisa didamaikan. Dan sejak awal juga, murid-murid dari gerbang Yuan telah merencanakan untuk mempermalukan sekte Dao. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya di dalam sekte Dao kali ini ada seorang dewa pembunuh yang bernama Lindong. Dan Ling Qingsu kali ini juga mulai berkata, berbagai sekte tidak dapat mengejar apapun yang dilakukan selama kompetisi sekte besar. Namun jika Lindong benar-benar melakukan apa yang dia inginkan, maka hubungan antara sekte Dao dan juga gerbang Yuan akan membeku sepenuhnya. Banyak murid dari sekte Dao telah mati di tangan gerbang Yuan di dalam kompetisi sekte besar sebelumnya. Bukan karena hutang itu tidak akan dibayar, tapi waktunya hanya belum matang. Dan sekarang sepertinya waktu yang tepat bagi gerbang Yuan untuk membayar hutang-hutang mereka pada sekte Dao. Setelah berkata seperti itu, tatapan mata dari Ling Qingsu melihat Lindong yang kali ini telah berdiri di atas kuali merah. Sementara sudut mulut dari Lindong mengandung sebuah kedengkian seperti dewa Asura yang mengerikan. Ling Qingsu pun kemudian berkata dalam hati, Lindong, sebenarnya kau memang bermaksud untuk membalikkan wilayah Suan Timur. Ekspresi wajah Yuan Chang kali ini terlihat sangat menakutkan. Dia menatap Lindong dengan tatapan mata yang tajam lalu berkata, dasar bodoh yang tidak tahu batasmu. Kamu berkata bahwa kamu tidak akan membiarkan satupun murid dari gerbang Yuan untuk bisa pergi dari tempat ini. Apakah kamu tidak takut jika dirimu itu tercekik sampai mati oleh kata-kata besarmu itu? Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Yuan Chang segera menunduk dan melihat ke arah murid-murid dari gerbang Yuan sambil mengatakan, semua murid dari gerbang Yuan bentuk formasi. Mendapat perintah seperti itu dari Yuan Chang, kali ini dengan cepat murid-murid dari gerbang Yuan segera mengambil posisi untuk membuat formasi besar. Dan Legian kali ini telah berdiri di dalam formasi. Wajahnya terlihat ganas saat dia melihat Lindong yang kemudian berkata, Lindong,
Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan kepada kami hari ini. Silakan saja kamu sekarang sombong. Karena setelah kamu meninggalkan wilayah iblis yang unik, maka kamu harus berhati-hati ketika muncul di wilayah Swan Timur. Karena para tetua dari gerbang Yuan kita akan sangat tertarik untuk memburumu. Dan di sisi lain, Ying Xiaoxiao pun kini juga langsung berteriak dengan keras. Murid-murid sekte Dao, segera bentuk formasi besar. Karena pada hal ini dikatakan oleh Ying Xiaoxiao karena dia tidak ingin melihat bahwa Li Dao berjuang sendirian. Tapi ketika murid-murid sekte Dao akan segera bergegas membentuk sebuah formasi, tiba-tiba saja Lindong yang ada di langit segera melambaikan tangannya. Dan selanjutnya, Lindong pun mengirimkan pesan suara pada murid-murid sekte Dao. Sudahlah, kalian tidak bisa berbuat apapun karena formasi ini hanya bisa mengandalkan kekuatanku. Mendengar perkataan dari Lindong, Ying Xiaoxiao mengangkat alisnya. Lalu dia berkata, Lindong, apakah kau yakin? Karena Ying Xiaoxiao tahu kali ini Lindong akan mengandalkan kekuatannya sendiri melawan semua murid elit dari gerbang Yuan. Dan ketika Ying Xiaoxiao akan berbicara lagi, tiba-tiba saja Ying Huan menarik tangan dari Ying Xiaoxiao sambil berkata, kakak, percayalah padanya. Mendengar ucapan dari Huan, Ying Xiaoxiao terlihat marah lalu mengatakan, apakah kamu juga akan melihat Lindong bermain-main dan dia merasakan bahaya sendirian? Mendengar ucapan itu, Ying Huan tersenyum lalu berkata, aku hanya percaya pada Lindong. Kata-kata dari Huan membuat Ying Xiaoxiao terkejut. Dia pun menatap tajam ke arah Huan sebelum pada akhirnya Ying Xiaoxiao menarik nafas tidak berdaya dan dia kini juga telah menyerah. Sementara Li Dao yang telah berada di dalam formasi alam semesta kuno, dia pada saat ini melihat Yuan Chang dan juga murid-murid gerbang Yuan telah mempersiapkan formasi untuk menyerang dirinya. Dan setelah Yuan Chang bergabung dengan murid-murid dari gerbang Yuan dalam membentuk formasi, dia kali ini mengangkat kepalanya menatap pada Lindong lalu berkata dengan suara yang jahat, Lindong, karena kamu telah berbicara, maka aku akan memberitahumu bahwa mulai sekarang tidak akan ada murid-murid dari sekte Daomu yang akan bisa meninggalkan tempat ini. Mendengar perkataan dari Yuan Chang, Lindong hanya tersenyum jahat lalu dia mengatakan, apakah begitu? Sambil mengubah segel yang ada di tangannya, Yuan Chang pun menjawab perkataan dari Lindong, aku tidak percaya bahwa formasi terkutuk milikmu itu mampu memblokir serangan gabungan dari murid-murid elit gerbang Yuanku. Dan tiba-tiba saja, beng, sebuah energi Yuan yang sangat menakutkan kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh murid-murid gerbang Yuan. Pada akhirnya, energi itu pun berkumpul menjadi satu dan berubah menjadi sosok singa raksasa yang ukurannya beberapa ribu kaki di langit. Singa itu pun kemudian meraung dengan sangat keras. Bahkan raungannya membuat seluruh tempat ini berguncang dan tanah-tanah kini telah runtuh serta menimbulkan retakan yang besar. Yuan Chang pun kali ini kembali berkata, lihatlah bagaimana aku akan menghancurkan formasi sialanmu. Setelah mengatakan hal itu, Yuan Chang melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba saja singa yang telah terbentuk oleh kekuatan gabungan murid-murid gerbang Yuan kali ini bergegas maju dengan membawa kekuatan penghancur. Dan hal itu akan segera menabrak formasi cahaya yang telah diciptakan oleh Lindong. Ketika Lindong melihat hal ini, tatapan matanya masih terlihat santai. Setelah itu Lindong menarik nafas dalam-dalam dan Lindong segera menjentikan jarinya yang tiba-tiba saja kali ini sebuah manik-manik batu kuno telah muncul di antara jari-jari milik Lindong. Manik-manik batu ini adalah hadiah terakhir yang telah diberikan oleh tablet kesunyian besar pada Lindong. Karena ini adalah manik-manik kesunyian. Benda ini tidak pernah digunakan oleh Lindong semenjak dia mendapatkannya. Namun kali ini Lindong tidak memiliki pilihan lain selain menggunakannya untuk melawan formasi besar dari gerbang Yuan. Untuk sesaat Lindong pun menatap manik-manik kesunyian yang ada di tangannya. Segera setelah itu Lindong melemparkan manik-manik batu itu dan berubah menjadi kilatan abu-abu. Kilatan ini sama sekali tidak memiliki aura yang bisa menghancurkan bumi. Dan manik-manik batu hanya tampak seperti kunang-kunang kecil di hadapan singa raksasa yang telah diciptakan oleh murid-murid gerbang Yuan. Dan pada akhirnya manik-manik itu bertabrakan dengan singa raksasa di bawah banyak tatapan mata orang di tempat ini.
Tidak ada suara keras yang muncul ketika terjadinya tabrakan, dan semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa ketika manik-manik batu itu menyentuh singa raksasa, tiba-tiba saja mengeluarkan kekuatan penghancur yang mengerikan dari dalamnya, dan di bawah erosi kekuatan kehancuran, singa raksasa yang telah dibentuk oleh kekuatan Yuan dari semua murid gerbang Yuan dengan cepat telah berubah menjadi layu. Sebelum pada akhirnya hal itu menghilang sepenuhnya, Yuan Chang dan juga para murid dari gerbang Yuan yang melihat pemandangan ini, mereka cukup terkejut dan juga ketakutan. Lalu Yuan Chang, dia berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Karena mereka semua benar-benar tidak percaya. Sebuah serangan gabungan dari para murid elit gerbang Yuan tidak mampu menangani satu manik-manik kecil yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Dan tatapan mata dari Yuan Chang kini melihat ke arah manik-manik, sebelum pada akhirnya dia berkata, hati-hati. Dan akhirnya, beng! Setelah kata-kata dari Yuan Chang itu terdengar, manik-manik batu telah turun dan menghantam formasi yang telah diciptakan oleh para murid gerbang Yuan. Pada akhirnya hal itu menimbulkan sebuah retakan, dan murid-murid gerbang Yuan bisa merasakan kekuatan penghancur yang tidak ada batasnya dari manik-manik batu yang kecil. Seluruh langit kali ini telah tampak bergetar karena formasi yang telah diciptakan oleh ratusan murid gerbang Yuan telah berada di ambang kehancuran. Pada akhirnya, tatapan Lindong ketika melihat hal ini terlihat sedingin es. Lalu dia berkata, hancurlah. Dan kemudian, blur. Saat suara Lindong terdengar, formasi besar yang diciptakan oleh murid-murid gerbang Yuan benar-benar hancur lebur, dan pertahanan terakhir dari gerbang Yuan pada akhirnya telah runtuh. Yuan Chang yang menyaksikan hal ini, dia merasakan sebuah kengerian di dalam hatinya. Ketika formasi besar yang telah diciptakan murid-murid gerbang Yuan meledak, saat ini energi yang sangat mengamuk tiba-tiba saja mengalir dengan deras, dan hal itu menyapu seluruh murid-murid dari gerbang Yuan yang ada di bawahnya. Dalam sekejap saja, ratusan murid dari gerbang Yuan, raut wajahnya telah berubah menjadi pucat, dan mereka juga memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Kali ini, seluruh perkumpulan dari gerbang Yuan benar-benar sangat kacau. Bahkan semua orang yang telah melihat kejadian ini, mereka juga merasakan kengerian di dalam hati masing-masing. Banyak orang kemudian berkata, ini adalah bencana untuk gerbang Yuan. Baru kemudian semua orang percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Lindong sebelumnya adalah sebuah kebenaran. Jika Lindong ingin menghabisi semua murid gerbang Yuan, maka dia akan mewujudkan kata-katanya. Di sisi lain, Sueling dari sektor pedang juga merasakan ketakutan. Lalu dia berkata, Lindong, kekejaman seperti itu benar-benar mengerikan. Dan untungnya aku tidak menyinggung perasaan Lindong. Kali ini Sueling merasa cukup beruntung karena dia tidak menyerang murid-murid dari sektor Dao ketika mereka semua bertemu setelah memasuki wilayah iblis yang unik. Sementara Yuan Chang kali ini telah sangat marah ketika melihat kerusakan yang terjadi pada murid-murid gerbang Yuan. Segera setelah itu, Yuan Chang pun melihat ke arah Lindong lalu berkata, Lindong, aku akan merobekmu menjadi ribuan keping. Selain Yuan Chang, Lei Qian dan juga Ling Xian kali ini juga benar-benar sangat marah ketika murid-murid gerbang Yuan mereka jatuh di dalam kerugian. Selain itu, juga ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan di dalam kesuraman raut wajah mereka, karena tiga raja kecil gerbang Yuan tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Lindong benar-benar mampu menghancurkan formasi besar yang diciptakan dari ratusan murid elit gerbang Yuan. Bahkan hal itu juga masih melukai mereka sampai di dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Lindong yang masih berdiri di langit, dia pun menundukkan kepalanya dan tatapan mata dari Lindong terlihat acuh tidak acuh ketika melihat ke arah Yuan Chang dan juga murid-murid gerbang Yuan. Segera setelah itu, Lindong pun berkata, semua hutang kalian kepada sektor Dao hari ini sepenuhnya akan aku kumpulkan sendirian. Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Lindong segera membentuk sebuah segel
dan orang bisa melihat bahwa formasi alam semesta kuno sekali lagi kini telah berputar secara terbalik. Sementara Yuan Chang ketika melihat hal ini, ekspresinya berubah, lalu dia berteriak, "Jabingan, kau benar-benar jabingan, Lindong!" Tapi Lindong mengabaikan teriakan dari Yuan Chang, dan Lindong kali ini segera melambaikan lengan bajunya. Banyak sinar cahaya aneh segera datang dari segala arah. Pada akhirnya, hal itu menembak ke arah murid-murid dari gerbang Yuan yang pada saat ini telah ketakutan karena mereka seperti melihat dewa kematian. Yuan Chang pun buru-buru berteriak ketika melihat serangan dari Lindong. "Cepat mundur!" Mendengar teriakan itu, murid-murid dari gerbang Yuan yang sudah tidak memiliki jalan untuk keluar, mereka pun berlarian kemana-mana. Dan pada akhirnya, tubuh dari murid-murid gerbang Yuan kali ini telah mengeluarkan tubuh emas nirwana dalam batas maksimal. Tapi pertahanan seperti itu benar-benar tidak berpengaruh di bawah serangan dari Lindong, yang pada akhirnya cus, cus, cus. Satu persatu murid-murid dari gerbang Yuan telah menghilang di bawah serangan cahaya milik Lindong. Banyak orang yang menyaksikan adegan ini. Mereka pun segera bergidik karena murid-murid dari gerbang Yuan pada saat ini telah menghilang dari dunia dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Dalam hitungan menit saja, murid-murid dari gerbang Yuan yang tersisa hanya tinggal setengah saja. Melihat hal ini, Lei Qian pun marah, lalu dia berteriak, "Lindong, kamu benar-benar jabingan. Gerbang Yuanku tidak akan pernah melepaskanmu." Mendengar kata-kata dari Lei Qian, Lindong pun tertawa, lalu dia menjawabnya, "Hah, apakah kau sekarang sakit hati? Apakah kamu pada akhirnya mengerti bagaimana rasanya kehilangan? Bukankah rasanya menyenangkan ketika kamu membunuh murid-murid dari sekte Daoku sebelumnya? Dan sekarang aku merasa lebih baik ketika melihat kehancuran kalian." Mendengar kata-kata itu, tatapan mata dari Yuan Chang ke arah Lindong sudah penuh dengan kegilaan. Dan saking takutnya Yuan Chang, dia pun pada saat ini menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada suara yang tegas, "Lindong, kita mungkin selama ini sudah berlebihan. Namun apa yang kamu lakukan sekarang juga terlalu berlebihan. Jika ini terus berlanjut, maka hal ini tidak akan baik untuk siapapun. Mengapa kita berdua tidak memilih untuk mundur dan berdamai saja di dalam kompetisi sekte besar ini? Sekte Daomu telah kehilangan banyak murid, tapi gerbang Yuanku juga sudah sangat menderita. Mengapa kita berdua tidak menganggap saja masalah ini sudah selesai?" Lei Qian yang ada di samping Yuan Chang ketika mendengar kata-kata itu, sebuah ketidakpuasan terlintas di raut wajahnya, lalu berkata, "Kakak, apa yang kau katakan?" Mendengar ucapan dari Lei Qian, Yuan Chang pun berteriak. Tatapan matanya dipenuhi dengan aura pembunuh ketika melihat Lei Qian. Lalu dia berkata, "Diam kau." Sementara Ling Xian, dia juga langsung menimpali perkataan dari Yuan Chang. Formasi orang ini terlalu menakutkan. Kita benar-benar tidak bisa memecahkannya, dan bukan sesuatu yang bijaksana untuk bisa bersaing dalam hal kekejaman dengan Lindong saat ini. Sementara Lindong yang berada di langit, ketika mendengar perkataan dari Yuan Chang, dia hanya tertawa, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Haha, Yuan Chang, kamu memang layak menjadi Raja Yuan kecil karena mampu membolak-balikkan keadaan sesuai dengan situasi. Namun apakah menurutmu aku, Lindong, adalah seseorang yang ragu-ragu ketika melakukan sesuatu?" Mendengar hal itu, Yuan Chang pun berteriak dengan nada suara yang serius, "Lindong, jika kamu benar-benar memaksa kami ke dalam langkah itu, maka kamu juga akan menderita kerugian besar." Lindong pun hanya tersenyum dengan kejam. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan menderita pada akhirnya. Karena situasi ini sudah mencapai tahap puncak, maka tidak mungkin bagi seorang Lindong untuk berhenti. Dan karena Lindong sudah menentukan sejak awal, sementara Yuan Chang adalah seorang pria yang kejam dan juga tahu bagaimana bertahan di dalam situasi. Siapa yang bisa bersantai ketika melihat musuh yang benar-benar licik seperti Yuan Chang?" Tidak lama kemudian, Yuan Chang yang sudah benar-benar marah, dia kembali berteriak, "Kalau begitu, ayo kita lakukan karena kamu yang meminta." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Yuan Chang segera melihat ke arah Ling Xian dan juga Lei Qian. Lalu dia mengatakan, "Serang Lindong bersama-sama." Kekuatan di tubuh bocah itu sudah hampir habis dan dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Mendengar ucapan dari Yuan Chang,
Ling Zhen dan juga Lei Qian menganggukkan kepala mereka. Dan kemudian Yuan Chang pun melihat ke arah murid-murid dari gerbang Yuan yang tersisa. Lalu dia berkata, semua murid dari gerbang Yuan segera bentuk formasi untuk melakukan serangan. Mendapat perintah seperti itu, murid-murid dari gerbang Yuan yang sudah sangat ketakutan tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti anjuran dari Yuan Chang. Namun jauh di dalam lubuk hati mereka, para murid dari gerbang Yuan benar-benar menyesal karena telah meminta bonus dan juga tambahan durasi. Jika mereka tidak melakukan hal itu, kemungkinan Lindong tidak akan semarah ini. Tidak lama kemudian sosok dari trio Yuan Chang kini telah melesat dalam waktu yang hampir bersamaan. Sementara energi Yuan di dalam tubuh mereka juga telah dikeluarkan dalam batas maksimal. Dan mereka pun pada saat ini berkata, Kodeks Dewa Yuan, dunia kembali ke Yuan. Kodeks Dewa Roh, jari bencana Vena spiritual. Kodeks Dewa Petir, penjara setan petir. Setelah mereka mengatakan hal itu, di sisi lain murid-murid dari gerbang Yuan juga segera melepaskan serangan terkuat mereka, sebelum pada akhirnya membentuk formasi cahaya yang besar. Dan kemudian hal itu membuat tanah bergetar. Lindong yang menyaksikan adegan ini, tatapan matanya sudah menjadi merah. Pada saat berikutnya Lindong mengangkat kepala dan dia tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Kedua tangan Lindong kali ini telah dia rentangkan dan benang-benang darah juga keluar dari seluruh pori-pori tubuh Lindong. Hal itu membuat Lindong pada saat ini telah berubah menjadi sosok yang berdarah. Yang kemudian Lindong pun berkata, jika kalian ingin berjuang dengan nyawa kalian, maka aku akan menemani kalian semua. Setelah mengatakan hal ini, benang-benang darah pun ditembakkan. Pada akhirnya hal itu segera diserap oleh formasi alam semesta kuno. Dan dalam sekejap saja, formasi alam semesta kuno kini telah berubah menjadi warna merah samar. Selanjutnya, formasi itu juga langsung bergemuruh ketika berputar melawan arah jarum jam. Sinar cahaya aneh yang mengandung kekuatan disintegrasi sekali lagi telah dikeluarkan dari formasi alam semesta kuno dan dengan cepat menembak ke arah murid-murid dari gerbang Yuan. Dalam waktu sekejap saja, kini murid-murid gerbang Yuan telah menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Sementara trio Yuan Chang, mereka juga menyaksikan bahwa kekuatan kodeks dewa mereka kali ini telah menghilang dan juga hancur. Namun trio Yuan Chang berpikir mereka menggunakan kekuatan ini hanya untuk memperlambat serangan dari Lindong, sebelum pada akhirnya mereka berpikir untuk mendekati tubuh Lindong dan memberikan serangan fisik secara fatal. Ekspresi di wajah Lei Qian berubah menjadi buas. Lalu dia berteriak, "Cabingan kau Lindong, hari-hari baikmu sudah berakhir. Setelah kami menghabisimu, maka kita semua akan mengirim murid-murid dari sektor Daomu menemani murid-murid dari gerbang Yuan yang telah kau bunuh." Dan kali ini, tubuh dari trio Yuan Chang memang sudah sangat dekat dengan Lindong. Semua orang yang menyaksikan pertarungan ini hanya bisa menahan nafas mereka karena mereka semua tahu bahwa akhir dari pertarungan akan segera ditentukan kali ini. Namun tubuh Lindong yang sudah berlumuran darah ketika dia melihat trio Yuan Chang mendekati dirinya, Lindong pun malah tersenyum. Dan segera setelah itu, tangan dari Lindong membentuk sebuah segel. Lalu dia berkata, "Berhenti!" Sebuah gelombang misterius dengan cepat keluar dari dalam tubuh Lindong. Hal itu membuat sosok dari trio Yuan Chang kali ini mereka telah berhenti dan tidak dapat bergerak. Pada saat yang sama, sinar cahaya disintegrasi kini juga telah keluar dari belakang tubuh Lindong. Hal itu langsung menyelimuti tubuh dari trio Yuan Chang yang sudah terdiam. Dan Lindong pun kali ini berkata, "Semuanya sudah berakhir." Semua orang yang menyaksikan pertarungan ini bisa melihat ekspresi ketakutan yang telah muncul di wajah dari trio Yuan Chang ketika tubuh mereka diselimuti oleh cahaya disintegrasi. Dan semua orang yang berada di tempat ini juga merasa tidak percaya bahwa semua murid-murid elit dari gerbang Yuan benar-benar telah dimusnahkan oleh satu orang, yaitu Lindong. Dan gerbang Yuan mengalami pemusnahan total. Bahkan kekejaman seperti ini
tidak bisa dilakukan oleh Zhou Tong yang dianggap jenius dari sekte Dao saat itu. Trio Yuan Chang kali ini saling bertatapan mata dan terlintas sebuah penyesalan di mata masing-masing. Mereka pada saat ini baru menyadari kesalahan mereka. Jika trio Yuan Chang tahu bahwa Lindong adalah orang yang benar-benar kejam dan biadab, maka mereka bertiga tidak akan menekan sekte Dao terlalu keras. Dan siapa yang membayangkan bahwa Lindong yang tampaknya orang yang berbaik hati tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat menakutkan seperti saat ini. Dan pada akhirnya Yuan Chang pun berkata, untuk yang terakhir kali, aku telah salah perhitungan. Setelah kata-kata Yuan Chang itu terucap, kali ini tatapan mata dari trio Yuan Chang berubah menjadi kegelapan. Tubuh mereka juga dengan cepat telah menghilang di bawah sinar cahaya disintegrasi milik Lindong. Pada akhirnya, formasi besar yang diciptakan oleh Lindong kali ini mulai bergetar dengan hebat dan kemudian memudar. Hal itu juga diiringi dengan menghilangnya 3 raja kecil dari gerbang Yuan. Seluruh tempat ini telah benar-benar menjadi sangat sunyi dan semua orang menatap ke ruang yang sekarang sudah sangat kosong. Tidak ada satupun orang di tempat ini yang berani bernafas dengan kencang, dan tatapan mata mereka melihat ke arah di mana sebelumnya murid-murid gerbang Yuan berada. Dari masa hitam yang besar, kali ini menjadi sebuah kekosongan dan tidak ada yang tersisa. Ada 537 murid dari gerbang Yuan ditambah dengan 3 raja kecil. Jumlah total mereka adalah 540. Namun pada saat ini tidak ada satupun yang selamat, dan mereka benar-benar dimusnahkan oleh Lindong. Tanah berbatu yang ada di tempat itu tidak ada mayat, tidak ada darah, tidak ada daging, dan juga tidak ada tulang. Rasa dingin seolah-olah telah memasuki ke dalam tubuh semua orang yang melihatnya. Dan tidak lama kemudian tatapan mata banyak orang segera melihat ke arah Lindong yang sudah berlumuran darah di langit. Lalu mereka pun kali ini berkata, Lindong, dia benar-benar kejam. Kompetisi sekte besar telah diadakan berkali-kali, dan meskipun telah terjadi pertempuran yang besar, setiap terjadinya kompetisi, tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa memusnahkan kumpulan orang-orang elit dari sebuah sekte besar. Karena hal itu tidak hanya membutuhkan kekejaman yang ekstrim dari seseorang, tapi juga membutuhkan kekuatan yang sangat menakutkan. Dan kekuatan seperti itu di masa lalu juga tidak pernah dicapai oleh satu orang pun. Bahkan jenius luar biasa dari sekte Dao, yaitu senior Zhou Tong, juga tidak bisa mencapai apa yang dicapai Lindong hari ini. Wu Kun pun menarik nafas dalam-dalam. Dia menekan kejutan besar di dalam hatinya. Dan kemudian Wu Kun berkata, kali ini gerbang Yuan akan benar-benar menjadi gila. Para murid dari istana kemudian tertinggi 9 surga yang mendengar perkataan dari Wu Kun, mereka pun segera menganggukkan kepalanya. Karena mereka juga tahu bahwa semua orang yang telah dikirim untuk mengikuti kompetisi sekte besar, mereka adalah para murid elit. Dan kehilangan murid elit dalam jumlah yang besar secara otomatis akan membuat gerbang Yuan merasakan sakit luar biasa. Kompetisi sekte besar pada awalnya dimaksudkan supaya para murid-murid mereka bisa mengalami pengalaman hidup dan mati di dalam dunia luar. Dan insiden kematian itu juga sangat wajar. Di masa lalu, sekte Dao mengalami banyak kerugian ketika mengikuti kompetisi sekte besar. Dan hal itu disebabkan oleh murid-murid dari gerbang Yuan. Alasan mengapa murid-murid gerbang Yuan bertindak dengan cara yang begitu mendominasi adalah karena mereka bisa mengandalkan aturan dari kompetisi ini. Sehingga sekte Dao tidak memiliki pilihan lain selain menekan amarah di dalam hati mereka. Dan tidak lama kemudian, Ling Qingshu pun berkata, namun kali ini aku percaya bahwa gerbang Yuan tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan sepenuhnya membayar semua hutang mereka di masa lalu kali ini. Mulai hari ini dan juga seterusnya, mungkin nama terkuat di antara generasi muda wilayah Xuan Timur
akan menjadi milik Lindong. Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, Wukun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia juga tahu setelah menyaksikan pertempuran yang hebat antara Lindong dengan orang-orang gerbang Yuan, maka gelar orang nomor 1 di antara generasi muda Swan Timur memang pantas menjadi milik Lindong. Dan setelah itu, Ling Qingsu pun kembali mengatakan perbuatan Lindong hari ini memang tidak masuk akal dan dia benar-benar kejam. Meskipun Lindong mengikuti aturan dari kompetisi, mengingat gaya dari gerbang Yuan, mereka pasti tidak akan diam saja dengan masalah ini, dan mungkin masalah ini tidak akan dianggap selesai. Hal itu dikatakan oleh Ling Qingsu sambil melihat Lindong dengan tatapan mata yang rumit. Formasi cahaya yang ada di langit pada akhirnya menghilang sepenuhnya. Sementara tubuh Lindong kini telah sedikit terhuyung di udara. Dia pun bisa merasakan sebuah kelelahan yang benar-benar mengerikan. Dan pandangan mata dari Lindong kini telah berubah menjadi kabur. Namun tiba-tiba saja Lindong mendengar suara dengungan dari langit. Dia pun segera mengedipkan matanya. Lalu Lindong merasakan gelombang energi yang sangat agung dipancarkan di hadapannya, dan hal itu berasal dari cahaya yang berkedap-kedip. Ketika melihat cahaya ini, Lindong pun berkata, emblem roh. Karena sebenarnya ini adalah emblem roh yang telah ditinggalkan oleh Yuan Chang. Kekuatan disintegrasi dari Lindong telah mengubah Yuan Chang menjadi sebuah ketiadaan, dan pada akhirnya yang tersisa hanyalah emblem roh ini. Dan tiba-tiba saja Lindong pun mengulurkan tangannya untuk segera meraih emblem roh itu. Orang-orang yang ada di tempat ini, mereka juga telah melihat emblem roh yang telah ditinggalkan Yuan Chang. Tapi tidak ada satupun orang yang memiliki keberanian untuk merebut emblem roh dari tangan Lindong. Meskipun mereka sadar bahwa itu merupakan harta yang langka dan unik. Dan kali ini, kekuatan di tubuh Lindong benar-benar telah habis. Setelah dia mendapatkan emblem roh itu, pandangan mata dari Lindong berubah menjadi gelap dan tubuhnya langsung terjatuh dari udara. Karena sekarang Lindong berada di dalam titik terlemahnya. Ketika melihat hal ini, tubuh dari Ying Huan segera terbang dan dia bergegas menuju Lindong lalu menangkapnya. Ying Huan bisa melihat Lindong yang saat ini sudah benar-benar lemas dan kemungkinan dia akan segera pingsan. Ketika Ying Huan menatap mata Lindong tanpa sadar, tatapan matanya kali ini telah berkaca-kaca. Ying Huan pun segera menyikat darah yang ada di wajah Lindong. Lalu dia mengatakan, Kamu benar-benar ceroboh. Mendengar kata-kata dari Huan, Lindong pun menjawab dengan nada suara yang lemah. Aku sudah berjanji pada ketua sekte Dao untuk melindungi kalian semua. Namun kali ini, kita juga masih kehilangan banyak senior dan juga junior. Huan, tunggu aku bangun sebelum kita meninggalkan wilayah iblis yang unik. Setelah mengatakan hal ini, Lindong benar-benar telah kehilangan kesadarannya. Dan dia kini sudah pingsan di dalam pelukan Huan. Sementara Huan, dia masih menanggapi perkataan dari Lindong. Dasar idiot, kamu sudah melakukan yang terbaik. Setelah mengatakan hal itu, dengan cepat Huan membawa tubuh dari Lindong segera mendarat dari udara. Dan pada saat ini banyak murid dari sekte Dao berdatangan seperti gelombang air yang langsung menuju ke arah Lindong. Sementara Wang Yan hanya bisa menatap Lindong sambil menggelengkan kepalanya. Lalu dia memiliki senyum yang sangat jelek sebelum akhirnya Wang Yan berkata, Lindong, orang ini benar-benar menakutkan. Dan murid-murid gerbang Yuan yang telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Lindong. Hal itu membuat Wang Yan merasakan sebuah kegembiraan di dalam hatinya. Karena pada akhirnya dendam dari Wang Yan telah terbalaskan. Tidak lama kemudian King Ye pun melihat ke arah Ying Xiaoxiao. Ketika dia melihat Lindong yang tidak sadarkan diri, lalu King Ye berkata, Kakak Ying Xiaoxiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena kompetisi sekte besar telah berakhir dan tempat ini sudah sangat dekat dengan formasi teleportasi. Jika mereka mau meninggalkan tempat ini, mereka bisa pergi dalam waktu 1 hari. Ying Xiaoxiao yang mendengar perkataan dari King Ye, dia pun mengerutkan alisnya
Lalu Ying Xiaoxiao sadar bahwa akan segera terjadi keributan ketika berita tentang masalah di tempat ini tersebar keluar. Karena itu adalah hal yang tidak akan pernah bisa dihindari. Ying Xiaoxiao yang masih merenung, dia tidak berani memberikan jawaban apapun. Tapi tiba-tiba saja Ying Huan berkata dengan nada yang lembut. Lindong berkata, kita semua harus menunggunya bangun sebelum meninggalkan wilayah iblis yang unik. Mendengar hal itu, Ying Xiaoxiao pun segera menganggukkan kepalanya. Jelas dia menyadari bahwa Lindong memiliki sebuah ketakutan di dalam hatinya. Karena setelah berita tentang kejadian di tempat ini menyebar, gerbang Yuan pasti akan menjadi gila. Dan meskipun mereka semua memiliki aturan kompetisi sekte besar sebagai perlindungan, tidak ada satupun orang yang bisa menjamin bahwa gerbang Yuan tidak akan mengambil tindakan apapun. Oleh karena itu, menunggu Lindong bangun sebelum meninggalkan wilayah iblis yang unik adalah sesuatu yang tepat. Karena Lindong juga harus memulihkan kekuatan bertarungnya. Ketika Ying Xiaoxiao menyadari hal ini, dia tiba-tiba saja mengeluarkan perintah. Semua murid sekte Dao, kita akan tinggal dan istirahat di tempat ini untuk sementara. Karena kita akan menunggu Lindong sampai terbangun. Mendengar perintah itu, semua murid dari sekte Dao segera menganggukkan kepala mereka. Dan di sisi lain, Wukun dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga berkomentar, sepertinya para murid dari sekte Dao tidak berencana untuk pergi dari tempat ini. Mendengar perkataan dari Wukun, Ling Qingsu pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia berkata, itu karena mereka menyadari pasti akan menghadapi badai yang lebih besar begitu meninggalkan wilayah iblis yang unik. Lindong, dia adalah orang yang memiliki karakter sangat berhati-hati, dan dia juga pasti tidak akan pernah membiarkan dirinya terjatuh dalam situasi berbahaya ketika kondisinya sedang lemah. Tidak lama kemudian Ling Qingsu mengambil botol giok yang berada di lengan bajunya. Setelah itu, dengan isyarat tangan, Ling Qingsu melemparkan botol giok itu ke arah Ying Xiaoxiao. Ketika melihat hal ini, Ying Xiaoxiao pun sedikit terkejut. Lalu dia menatap ke arah Ling Qingsu sambil menangkap botol giok. Dan Ling Qingsu secara samar-samar, dia mengirimkan pesan suara pada Ying Xiaoxiao. Ini adalah air liur giok jernih dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Gunakan ini untuk menyembuhkan luka-luka dari Lindong. Ying Xiaoxiao pun segera berterima kasih pada Ling Qingsu karena dia tidak menyangka bahwa Ling Qingsu akan mengambil inisiatif untuk membantu Lindong. Setelah itu, Ying Xiaoxiao pun menyimpan botol giok pemberian Ling Qingsu ke dalam lengan bajunya. Dan di sisi lain, Ling Qingsu pun berkata dengan nada suara yang lembut, kalian semua katakan pada Lindong untuk berhati-hati ketika dia meninggalkan wilayah iblis yang unik. Setelah mengatakan hal itu, Ling Qingsu berbalik dan memimpin orang-orang dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga untuk pergi dari tempat ini, karena mereka akan segera keluar dari wilayah iblis yang unik. Dan setelah murid-murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga pergi, kali ini para sekte super yang lainnya juga memutuskan untuk pergi. Semua orang pun bisa membayangkan bahwa jika berita pertarungan di tempat ini menyebar, hal itu kemungkinan akan langsung mengguncang seluruh wilayah Swan Timur. Di saat itu, tidak ada satupun orang yang tidak mengenal Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kali ini gerbang Yuan akan benar-benar marah ketika mengetahui bahwa 540 murid elit benar-benar telah diratakan oleh satu orang, yaitu Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.